Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proses glikogenesis. Untuk yang pertama, mengenai pengertian glikogenesis. Glikogenesis sendiri merupakan proses mengubah glukosa menjadi glikogen, yaitu bentuk karbohidrat yang disimpan di dalam tubuh manusia sebagai sumber energi. Proses ini terjadi ketika tubuh mendapatkan glukosa berlebih atau tidak segera digunakan, seperti setelah makan yang banyak mengandung karbohidrat. Glikogenesis terjadi di hati dan jaringan otot. Selanjutnya, tujuan glikogenesis. Tujuan dari glikogenesis adalah untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam tubuh sebagai cadangan energi ketika tubuh membutuhkan energi. Glikogen akan dipecah menjadi glukosa melalui proses glikogenesis. Selanjutnya yaitu tahap glikogenesis. Saat memasuki membran sel, glukosa akan fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan ADP. ADP diubah menjadi AMP. Proses ini dibantu dengan enzim heksokinase yang terdapat pada otot dan glukokinase yang terdapat pada hati. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat dibantu oleh enzim fosfoglukomutase. Glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi UDP dengan bantuan UTP yang diubah menjadi pirofosfat. Kemudian, UDP akan diubah menjadi bentuk penyimpanan terakhir, yaitu dalam bentuk glikogen. Tahap glikogenesis yang pertama, aktivasi glukosa. Glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan ATP. Yang kedua, konversi ke glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Yang ketiga, pembentukan UDP glukosa. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP membentuk UDP glukosa. Yang keempat, penambahan ke glikogen. UDP glukosa mentransfer gugus glukosa ke rantai glikogen yang sedang tumbuh melalui enzim glikogen sanitase. Reaksi glikogenesis yang pertama, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Reaksi glikogenesis 2. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat untuk membentuk uridin difosfat glukosa. 3. Uridin difosfat glukosa. Uridin difosfat glukosa merupakan donor glukosa untuk glikogen yang dikatalis oleh enzim glikogen sintase. 4. Glikogen. Glikogen disintesis dengan menambahkan unit glukosa pada rantai glikogen yang ada. Selanjutnya yaitu pengendalian dan regulasi. Pada proses ini, insulin merangsang pembentukan glikogen dengan cara mengaktifkan glikogen sintase melalui proses defosforilasi. Hal ini memungkinkan sel menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen untuk digunakan sebagai energi di kemudian hari. Sebaliknya, ketika kadar glukosa darah rendah, proses ini dihambat untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil. Yaitu enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme glikogen. Yang pertama, fosforilasi B. Enzim ini berperan sebagai bentuk inaktif dari fosforilasi A. Yang kedua, fosforilasi A. Enzim ini berperan sebagai glikogen terhadap GLU1P. Yang ketiga yaitu enzim fosforilasi kinase. Enzim ini berperan sebagai perubahan fosforilasi B ke A. Yang keempat yaitu protein kinase.
Enzim ini berperan sebagai aktivasi fosforilase kinase atau inaktivasi glikogen sintase 1. Yang kelima, protein fosfatase. Enzim ini berperan sebagai hidrolisis golongan fosfat dari glikogen sintase 1, fosforilasi A, dan fosforilase kinase. Yang keenam, inhibitor fosfatase protein 1. Enzim ini berperan sebagai menghambat protein fosfatase 1. Yang ketujuh, glikogen sintase 1. Enzim ini berperan sebagai penambahan golongan glikolisil ke glikogen. Yang kedelapan, glikogen sintase D. Enzim ini berperan sebagai bentuk inaktif dari glikogen sintase 1 tergantung pada GLU6P. Yang kesembilan, enzim pembentuk cabang. Enzim ini berperan sebagai menghambat cabang ke dalam rantai glikogen. Yang kesepuluh, enzim pemutus cabang. Enzim ini menghilangkan cabang yang menghambat kerja fosforilase A. Yang ke-11, oligo 1,4 glukantransferase. Enzim ini berperan sebagai memindahkan unit kecil oligosakarida dari dekstrin terbatas yang tes fosforilasi. Yang terakhir yaitu alfa 1,6 glukosidase. Enzim ini berperan sebagai penghilang residu 1,6 alfa D glikosil. Kelainan yang disebabkan oleh glikogenesis. Kelainan-kelainan yang disebabkan oleh glikogenesis yaitu 1. Penyakit von Giertz tipe 1, yaitu penyakit yang terkena pada jaringan hati dan ginjal disebabkan oleh kekurangan enzim glukosa 6-fosfat. 2. Penyakit Pompe tipe 2, yaitu penyakit yang terkena pada jaringan otot, jantung, dan hati disebabkan oleh kekurangan enzim 1,4 glukosidase atau lisosomal. 3. Penyakit dextrinosis terbatas tipe 3, yaitu penyakit yang terkena pada jaringan otot dan hati disebabkan oleh kekurangan enzim amilo 1,6 glukosidase. 4. Penyakit amilopeptinosis tipe 4, yaitu penyakit yang terkena pada jaringan hati disebabkan oleh kekurangan enzim pembentuk cabang amilopektin. 5. Penyakit Mecardle tipe 5, yaitu penyakit yang terkena pada jaringan otot disebabkan oleh kekurangan enzim glikogen fosforilase. 6. Penyakit Hirsch tipe 6, yaitu penyakit yang terkena pada jaringan hati disebabkan oleh kekurangan enzim fosforilase. Sedangkan penyakit Hirsch tipe 7 yaitu penyakit yang terkena pada jaringan otot disebabkan oleh kekurangan enzim fosfofruktokinase. Dan penyakit Hirsch tipe 8 yaitu penyakit yang terkena pada jaringan hati disebabkan oleh kekurangan enzim kinase fosforilase dan glikogensitase. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa kemudian disimpan dalam hati dan otot. Glikogen merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilum pada tumbuhan.